Langkah pertama, ini garam, tepung terigu, dan santan. Aku aduk. Selanjutnya, aku masukkan juga endapan pandan. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah, kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya, telur dan gula halus. Vanili bubuk setengah sendok teh, ini aku jadikan 1. Selanjutnya ini kita mixer. Aku aduk dulu ya supaya enggak tabur-tabur gulanya. Ini kita mixer asal aja ya, yang penting tercampur rata, nggak perlu sampai mengembang. Nah, seperti ini sudah. Selanjutnya aku masukkan margarin cair, kental manis. Kita masukkan semua ya. Tepung terigu dan santan tadi kita masukkan juga. Ini kita mixer sebentar aja, asal tercampur rata aja ya. Nah, seperti ini aja sudah. Selanjutnya ini kita saring. Pada tahap ini teman-teman sudah bisa mulai menghidupkan oven ya. Kita panaskan dengan suhu 200 derajat selama 10 menit supaya nanti saat kita memasak kue suhu ovennya sudah stabil. Nah, seperti ini sudah siap untuk kita masak ya. Siapkan loyang ukuran 16 x 16 cm, lalu ini aku olesi dengan margarin tipis-tipis. Selanjutnya ini aku beri baking paper. Lalu kita olesi lagi dengan margarin tipis-tipis aja ya. Sekarang kita akan mulai melapis. Setiap lapis adonannya kita ambil sebanyak 80 gram. Jangan lupa diaduk dulu ya supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian bawah. Langsung aja ini kita masukkan ke dalam loyang, lalu dirata-ratakan. Lalu ini aku masukkan ke dalam oven. Ovennya tadi sudah kita panaskan ya. Kita menggunakan api atas bawah dulu. Suhunya 200 derajat selama 10 menit. Setelah 10 menit ini aku keluarkan dari oven. Lalu ini gelembung udaranya kita tusuk ya supaya keluar anginnya, dan selanjutnya ini ditekan. Kalau sudah, kita lapisi lagi seperti tadi sebanyak 80 gram. Dirata-ratakan dan ini kita oven lagi ya. Untuk lapisan yang kedua dan seterusnya kita pakai api atas aja ya. Nah, ini suhunya sama seperti tadi selama 10 menit. Kalau sudah 10 menit ini aku keluarkan dari oven. Untuk lama pemanggangannya nggak harus sama ya, nggak harus 10 menit, jadi dilihat-lihat aja karena kan setiap oven beda-beda. Yang penting sampai seperti ini warnanya. Kalau ada gelembung udara ini kita tusuk supaya anginnya keluar, dan ini kita tekan sampai benar-benar nggak ada gelembung ya, karena kalau ada gelembung nanti hasilnya nggak rapi. Nah, seperti ini sudah. Lalu kita lapisi lagi sama seperti tadi 80 gram. Dan ini kita oven lagi. Lakukan ya hingga selesai. Nah, ini sudah lapisan yang terakhir. Aku keluarkan ya dari oven.
sama seperti tadi, ini kita tekan-tekan. Kalau ada gelembung udara ditusuk supaya anginnya keluar. Nah, kalau sudah rata seperti ini, kita oven lagi ya. Nah, seperti ini. Ini sudah matang, langsung aja aku angkat. Selanjutnya ini ditekan-tekan. Kalau sudah, kita biarkan dulu ya hingga benar-benar dingin. Ini kuenya sudah dingin, akan aku keluarkan. Terlebih dahulu kita sisir bagian pinggirnya. Lalu ini kita balik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini hasilnya. Aku balik lagi. Kemudian ini aku potong dua ya. Nah, seperti ini. Cantik ya. Bahan-bahannya, siapkan telur bebek 10 butir. Telur ayam 5 butir, gula pasir 400 gram. Lalu ini kita mixer dengan kecepatan rendah aja ya, sampai gulanya larut, jadi nggak perlu sampai mengembang ya. Nah, seperti ini aja sudah. Lalu masukkan margarin cair 100 gram, kental manis setengah kaleng, vanili bubuk ini setengah sendok teh. Kalau nggak ada yang bubuk boleh yang cair ya. Lalu ini kita mixer lagi sebentar aja sampai tercampur rata. Nah, seperti ini sudah. Kita sisihkan dulu ya. Siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm. Lalu ini kita olesi margarin tipis-tipis. Lalu alasi dengan baking paper atau kertas roti. Nah, ini aku olesi lagi ya pakai margarin. Nah, seperti ini aja sudah. Selanjutnya ini adonan tadi aku aduk lagi ya. Kalau sudah, ini langsung aku masukkan ke dalam loyang. Aku saring ya, takutnya ada kotorannya.
Nah, seperti ini sudah. Selanjutnya ini kita tutup pakai plastik wrap. Tujuannya supaya nanti uap airnya nggak jatuh ke kue ya. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan, lalu langsung aja loyang yang sudah kita tutup pakai plastik tadi ini aku masukkan. Kita kukus selama 8 jam dengan api sedang cenderung kecil. Seperti ini apinya ya, tuh nggak ada api yang merah tapi juga nggak terlalu kecil ya. Nanti setelah kira-kira 1 jam kita lihat-lihat ya, airnya tambah lagi, jadi jangan sampai kering. Kita harus selalu cek airnya ya. Setelah 8 jam ini kuenya sudah matang, sudah bisa kita angkat ya. Nah, seperti ini. Lalu aku buka plastiknya. Nah, seperti ini ya hasilnya. Warnanya jadi kecoklatan, cantik banget. Ini akan kita biarkan dulu ya hingga benar-benar dingin. Ini kuenya sudah dingin, sekarang akan segera kita keluarkan ya. Sisir dulu bagian pinggirnya. Lalu ini akan kita balik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Selanjutnya aku balik lagi. Lalu ini akan aku potong menjadi 3 bagian. Pertama, siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm, lalu ini kita olesi dengan margarin. Selanjutnya, lapisi dengan kertas roti. Olesi lagi dengan margarin tipis-tipis di atasnya. Untuk bahan-bahannya, siapkan tepung ketan kemasan, ini sebanyak 500 gram. Selanjutnya santan, ini 1200 ml dari 2 buah kelapa tua ya. Kemudian direbus hingga mendidih dan didinginkan. Selanjutnya kita takar ya sebanyak 1200 ml. Telur 10 butir, kental manis setengah kaleng atau 185 gram. Margarin ini 100 gram yang sudah aku cairkan. Gula pasir 500 gram, vanili bubuk nanti aku pakai 1 sendok teh ya. Caranya, masukkan telur, gula pasir, vanili bubuk. Ini kita mixer sebentar aja ya, yang penting gulanya larut, jadi nggak sampai mengembang. Nah, seperti ini aja sudah. Selanjutnya aku masukkan tepung ketan. Santannya kita masukkan bertahap ya. Nah, ini diaduk sampai tercampur rata. Supaya cepat, ini aku saring.
Pada tahap ini teman-teman sudah bisa mulai menghidupkan oven ya. Jadi ovennya dihidupkan dulu, kita panaskan dengan suhu 180 derajat selama 10 menit supaya nanti saat kita mulai memanggang panas ovennya sudah stabil ya. Selanjutnya masukkan kental manis, margarin yang sudah kita cairkan, aduk-aduk hingga tercampur rata ya. Berat keseluruhan adonan ini ada 3000 gram. Sekarang ini akan aku ambil adonan sebanyak 600 gram. Ini nanti untuk warna coklat di bagian tengahnya ya. Lalu sisanya ini ada 2400 gram, kita bagi dua sama banyak ya, masing-masing seberat 1200 gram. Dan seperti ini sudah, jadi yang ini 1200, yang kecil 600 gram ya. Selanjutnya aku tambahkan coklat bubuk 3 sendok makan. Kita larutkan dulu, aduk-aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah, aku masukkan, aduk-aduk. Supaya nggak ada yang bergerindil, aku saring ya. Nah, ini sudah siap untuk kita masak. Untuk lapisan pertama, kita ambil adonan yang berwarna kuning, ini seberat 150 gram. Aku pakai timbangan gram ya, supaya nanti akurat dan ketebalannya sama. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam oven. Ini ovennya tadi sudah kita panaskan ya. Untuk lapisan pertama, ini kita menggunakan api atas bawah, suhu 180 derajat selama 10 menit ya. Setelah 10 menit ini sudah bisa kita angkat, tapi sambil dilihat-lihat ya, karena setiap oven tentunya akan berbeda. Jadi yang penting teman-teman pastikan keadaannya sudah seperti ini ya. Lalu ini kita tekan-tekan. Kalau sudah rata dan tidak ada gelembung udara lagi, segera kita lapis ya, jangan sampai lapisannya keburu dingin, kita baru melapis, nanti lapisannya mudah lepas ya saat sudah matang. Kalau sudah itu kita ratakan seperti ini ya. Ini kita oven. Untuk lapisan yang kedua dan seterusnya, kita hanya menggunakan api atas aja ya. Suhunya sama seperti tadi, 180 derajat sampai matang atau lebih kurang 10 menit. Nah, ini lapisan kuningnya sudah yang terakhir. Kalau ada gelembung udara, aku tusuk seperti ini. Kemudian kita tekan sambil dirata-ratakan. Kalau sudah rata dan rapi, segera dilapis, jangan tunggu lapisannya keburu dingin ya. Itu tipsnya supaya lapis engkak-ketan kita nggak mudah lepas lapisannya nanti saat sudah matang. Ini kita lanjutkan ke warna coklat, lakukan ya warna coklatnya sampai selesai. Ini lapisan coklatnya yang terakhir. Sama ya seperti tadi, kalau ada gelembung udara kita tusuk pakai tusuk gigi lalu dirata-ratakan. Kalau sudah rata seperti ini, segera langsung kita lapisi lagi.
Kemudian kita oven. Nah, ini lakukan ya sampai adonan yang berwarna kuningnya habis ya. Nah, ini sudah lapisan yang terakhir. Aku masukkan semua. Kita oven lagi selama 10 menit. Kalau sudah kuning seperti ini, segera aku angkat ya. Lalu ditekan. Jadi tipsnya, saat kita melapis jangan kelamaan ya. Jadi segera aja ditekan-tekan. Kalau ada gelembung udara dipecahkan pakai tusuk gigi. Kalau sudah rapi segera langsung dilapis ya, supaya nanti saat matang nggak mudah lepas. Nah, seperti ini. Kita tunggu dulu ya hingga benar-benar dingin. Ini sudah dingin, akan aku keluarkan. Terlebih dahulu kita sisir bagian pinggirnya. Kalau sudah, akan segera aku balik. Bismillahirrohmanirrohim. Aku lepaskan kertas rotinya, lalu dibalik lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Sekarang ini akan aku potong menjadi 3 bagian sama besar. Untuk bahan lapisan kojo, siapkan telur ayam utuh sebanyak 5 butir, kuningnya aja ini 2 butir, terigu 45 gram, butter 50 gram yang sudah aku lelehkan, tapi kalau nggak ada pakai margarin juga nggak apa-apa ya, kental manis 3 bungkus, endapan daun pandan dan daun suji 75 gram, nanti cara buatnya aku tulis ya linknya di kolom deskripsi, gula pasir ini 110 gram, santan kental ini sebanyak 175 ml. Langsung aja siapkan wadah yang lebih besar, masukkan 5 butir telur utuh, 2 butir kuning telur, gula pasir. Ini aku kocok lepas sampai gulanya larut. Kalau teman-teman mau cepat boleh juga pakai mixer, tapi sebentar aja ya. Yang penting gulanya larut. Kalau gulanya sudah larut, masukkan butter. Ini aku pakai butter, jadi teman-teman boleh juga pakai margarin Blue Band Cake and Cookie ya, itu juga sudah enak. Lalu kita masukkan endapan daun pandan dan daun sujinya. Selanjutnya masukkan kental manis. Aduk lagi hingga tercampur rata. Tepung terigunya dan santan ini aku campurkan terpisah ya, supaya nanti kita nggak susah mengaduknya. Jadi ini aku larutkan dulu.
Kalau sudah licin seperti ini aku masukkan. Aduk sampai benar-benar tercampur rata ya dan tidak bergerindil. Kalau dirasa masih belum licin, boleh disaring. Untuk lapisan maksubanya, siapkan telur ayam. Ini telur ayam utuh ya, sebanyak 5 butir. Aku pakai telur ayam, jadi kalau teman-teman punya telur bebek bisa diganti telur bebek ya. Gula pasir, ini 75 gram. Susu bubuk 1 sendok makan. Butter, ini aku pakai 75 gram. Kental manis 3 bungkus. Nanti pakai vanili ya, secukupnya aja. Siapkan wadah, ini gulanya dan susunya aku aduk dulu supaya nanti susunya nggak susah larut ya. Tambahkan telur. Ini aku kocok hingga gula dan susunya larut ya. Boleh kalau mau pakai mixer sebentar aja boleh, tapi ini aku pakai whisk aja seperti ini, yang penting tercampur rata. Pada tahap ini teman-teman sudah bisa memanaskan oven ya. Kita panaskan lebih kurang 10 menit dengan api atas bawah, suhunya 180 derajat, supaya nanti saat kita sudah mulai mau mengoven, ovennya sudah panasnya sudah stabil ya. Kalau sudah rata, ini aku masukkan butter, sama ya seperti lapisan hijau tadi, boleh juga diganti margarin aja nggak apa-apa. Kemudian kental manisnya juga ini aku masukkan semua. Tambahkan vanili. Aku pakai secukupnya, sedikit aja, ini kira-kira 1/4 sendok teh. Aduk lagi hingga benar-benar tercampur rata ya. Siapkan loyang ukuran 20 x 10 cm yang sudah aku olesi dengan margarin tipis-tipis. Bagian bawahnya aku beri baking paper, kemudian aku olesi lagi dengan margarin ya. Kalau sudah, ini akan aku mulai melapis. Pertama aku lapisi dengan lapisan kojo ya, jangan lupa diaduk dulu supaya nggak ada yang mengendap bagian bawahnya. Kemudian aku ambil adonan, ini 1 centong, tadi sudah aku timbang sebanyak 75 gram. Selanjutnya ini aku oven. Untuk lapisan pertama kita pakai api atas bawah ya. Suhunya 180 derajat selama 10 menit atau bisa disesuaikan dengan oven teman-teman di rumah aja ya. Setelah 10 menit ini aku angkat. Selanjutnya ini aku tekan-tekan karena aku nggak punya ya teman-teman untuk neken kue legit, jadi aku pakai centong seperti ini. Tapi kalau teman-teman punya lebih bagus yang memang khusus untuk neken kue ya. Ini tujuannya supaya nanti kue kita padat saat dipotong nggak kebuka-buka. Lanjut ini kita lapis lagi sama ya 1 centong. Untuk lapisan kedua dan seterusnya kita menggunakan api atas aja ya. Lalu ini aku oven, jadi teman-teman bisa disesuaikan ya, dilihat-lihat gitu, jangan langsung patokannya 10 menit, dilihat-lihat. Kalau sudah kuning bagian atasnya, ini sudah bisa kita angkat ya. Nah ini sudah lapisan terakhir yang warna hijaunya, supaya lebih padat, ini aku tekan-tekan pakai gelas seperti ini ya teman-teman ya, supaya benar-benar padat. Lapisan terakhir ini aku masukkan semua. Sekarang aku akan mulai melapis adonan maksuba ya, sama seperti tadi, jangan lupa diaduk-aduk dulu supaya nggak ada endapan bagian bawahnya. Lalu ini aku ambil 1 centong juga.
Untuk bagian yang maksuba ini matangnya lebih cepat ya, karena dia hanya mengandung telur, nggak pakai tepung, nggak pakai santan, jadi dia lebih cepat. Jangan lupa juga kita lihat-lihat dibalik kalau misalnya matangnya nggak rata ya. Nah ini sudah aku tekan-tekan seperti ini supaya benar-benar padat ya, jadi nanti hasilnya cantik, nggak berongga bagian tengahnya. Ini sudah lapisan yang terakhir, aku semuakan. Untuk lapisan terakhir ini kita menggunakan api atas bawah lagi ya, supaya benar-benar matang semua seluruh permukaan kuenya. Kalau kita lihat warnanya sudah kuning merata seperti ini aku angkat. Lalu aku tekan-tekan. Kalau sudah, ini kita biarkan dulu hingga kuenya benar-benar dingin, baru nanti akan kita keluarkan dari loyangnya ya. Setelah benar-benar dingin seperti ini akan aku keluarkan. Jangan lupa kita sisir-sisir dulu bagian pinggirnya supaya mudah mengeluarkannya. Selanjutnya ini kita balik aja seperti ini. Nah, mudah sekali ya. Ini aku potong-potong, untuk ketebalannya sesuai selera aja ya. Hasilnya cantik, bagian tengahnya nggak berongga, matangnya merata, sempurna, rasanya dijamin enak. Karena aku menggunakan butter dan sari pandan asli ya. Ini aku bahan untuk lapisan bawah, ini kuning telur 15 butir, margarin 100 gram, butter 50 gram, gula halus 50 gram, kental manis setengah kaleng atau 185 gram, susu bubuk ini 1 sendok makan penuh ya. Margarin dan butter ini aku lelehkan hingga seperti ini ya. Selanjutnya kuning telur ini akan aku kocok, nggak perlu sampai mengembang ya, cukup kita kocok aja kuning telurnya sampai pecah semua dan tercampur rata seperti ini. Selanjutnya masukkan gula halus, susu bubuk, kental manis, kita masukkan semua ya.
Terakhir aku masukkan margarin dan butter yang sudah kita lelehkan, dan ini sudah dalam keadaan dingin. Jadi kalau teman-teman mau full margarin boleh, full butter itu lebih enak. Jadi kalau aku kombinasikan aja. Ini udah cukup kok, udah enak. Selanjutnya ini akan aku saring supaya benar-benar halus. Aku saring 2 kali ya. Nah, seperti ini sudah siap untuk kita kukus ya. Siapkan loyang ukuran 21 x 10 cm yang sudah aku beri margarin tipis-tipis, kemudian aku beri tepung terigu sedikit aja, dan bagian bawahnya aku kasih baking paper ya. Dan ini akan aku masukkan, tapi jangan lupa kita aduk dulu ya sampai benar-benar tercampur rata. Selanjutnya ini aku tutup pakai plastik wrap, tujuannya supaya nanti nggak ketetesan air ya saat kita mengukus. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan, langsung aja loyang yang sudah kita beri adonan tadi ini kita kukus selama 40 menit ya. Jangan lupa tutupnya dialasi dengan kain bersih. Bahan untuk lapisan atas, siapkan kuning telur 7 butir, telur utuh 1 butir, vanili bubuk nanti kita pakai sedikit aja ya, susu bubuk 15 gram, tepung maizena 10 gram, gula halus 50 gram, tepung terigu 25 gram. Selanjutnya ini butter 75 gram dan margarin 50 gram. Langkah pertama, ini margarin dan butter aku mixer dengan kecepatan tinggi selama 7-8 menit ya, sampai berwarna pucat. Jadi teman-teman kalau mau margarin semua boleh, mau full butter juga lebih enak, tapi ini aku kombinasiin ya. Nah, ini sudah mengembang seperti ini, sudah pucat juga warnanya, berarti sudah. Kita sisihkan dulu ya. Sekarang di wadah terpisah aku akan campurkan 1 butir telur utuh dan 7 kuning telur bersama gula halus. Ini aku mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang dan berjejak, kira-kira 5-6 menit ya. Nah, seperti ini sudah mengembang. Kira-kira tadi 6 menit ya aku mixernya. Sekarang ini akan aku tambahkan tepung terigu, aku masukkan. Ini kita mixer dengan kecepatan rendah. Sebentar aja ya, asal tercampur rata aja. Selanjutnya aku tambahkan vanili bubuk kira-kira 1/4 sendok teh ya, dan margarin yang sudah kita
mixer tadi, ini aku masukkan. Selanjutnya ini aku mixer dengan kecepatan rendah sebentar aja ya. Nah, seperti ini sudah. Nah, seperti ini sudah. Sekarang aku menggunakan spatula. Ini kita aduk lipat ya, supaya benar-benar tercampur rata. Setelah 40 menit ini kuenya sudah matang, segera kita angkat dan kita oven sebentar, tujuannya supaya nanti lapisan atas dan lapisan bawah nggak terpisah ya. Sebelumnya oven sudah kita panaskan ya dengan suhu 180 derajat selama 10 menit supaya saat kita masukkan ini ovennya sudah stabil. Setelah kita masukkan ini kita ganti dengan api atas, kita oven sampai bagian atasnya kekuningan ya. Setelah kira-kira 10 menit ini aku cek dulu. Dan seperti ini ya, sudah mulai kekuningan. Selanjutnya aku ambil adonan lapis legit. Ini aku timbang kira-kira 75 gram, tapi kalau teman-teman mau dikira-kira pakai centong juga boleh. Ini aku timbang kira-kira 75 gram. Selanjutnya nih aku rata-ratakan bagian pinggirnya yang agak ada celah, ini nggak perlu aku masukin ya, supaya nanti nggak basah bagian bawahnya. Nah, kita masukkan atasnya aja ya seperti ini. Selanjutnya ini kita oven lagi. Selanjutnya ini akan aku oven sama seperti tadi ya. Kita menggunakan api atas dengan suhu 180 derajat selama 8-10 menit. Tapi dilihat-lihat ya, karena kan setiap oven tentunya berbeda. Nah, ini sudah sekitar 8-10 menit ya. Aku lihat juga bagian atasnya sudah kering, akan segera aku lapis lagi ya. Sebelum dilapis, ini aku tekan-tekan, tapi nggak perlu terlalu ditekan ya, cukup kita rata-ratakan aja seperti ini. Lalu kita lapis lagi. Jadi kalau teman-teman tadi mau ditimbang boleh, tapi kalau mau lebih simpel pakai centong, satu centong seperti ini juga nggak apa-apa ya. Kalau sudah rata, ini kita oven lagi ya, sama seperti tadi. Nah, ini sudah lapisan terakhir ya. Aku rata-ratakan seperti ini. Lalu ini adonannya kita semuakan, tapi diaduk dulu ya, karena itu terlihat terpisah adonannya, bagian margarin dan telurnya. Jadi aku aduk dulu sampai benar-benar tercampur rata seperti ini, baru kita masukkan. Kalau sudah rata seperti ini akan kita oven lagi. Tapi untuk terakhir kita menggunakan api atas bawah ya, supaya benar-benar matang, bagian bawahnya juga matang. Setelah lebih kurang 10 menit, kue kita sudah matang ya. Segera aku angkat karena sudah kering juga bagian atasnya. Lalu ini sedikit aku tekan-tekan
Selanjutnya kita tunggu dulu hingga benar-benar dingin ya. Setelah kuenya dingin, ini akan aku keluarkan. Terlebih dahulu kita sisir ya bagian pinggirnya. Kalau sudah, ini aku balik. Nah, seperti ini hasilnya. Kita lepaskan dulu ini baking papernya. Selanjutnya, ini akan aku potong-potong. Untuk ketebalannya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja ya. Bahan-bahannya telur ayam 25 butir, gula pasir 500 gram, kental manis setengah kaleng atau 185 gram, margarin 200 gram, ini aku cairkan ya. Kita pakai vanili bubuk 1 sendok teh, pewarna kuning nanti secukupnya aja ya. Caranya ini telur dan gula aku jadi satu. Selanjutnya kita mixer dengan kecepatan sedang sampai gulanya larut ya, jadi nggak perlu sampai mengembang. Nah, seperti ini aja sudah. Lalu aku masukkan vanili bubuk 1 sendok teh, kental manisnya aku masukkan, margarin, lalu tambahkan pewarna makanan kira-kira aja ya, ini berapa tetes sesuaikan dengan selera aja. Lalu kita mixer lagi sebentar aja sampai tercampur rata. Nah, seperti ini aja sudah. Pada proses ini kita sudah bisa menghidupkan oven ya. Jadi kita panaskan dengan suhu 180 derajat selama 10 menit supaya nanti saat kita mulai memanggang panasnya sudah stabil ya. Sekarang aku siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm. Ini aku olesi dengan margarin tipis-tipis. Lalu beri lapisan kertas roti di bagian bawahnya. Lalu aku olesi lagi dengan margarin. Nah, seperti ini sudah siap untuk kita gunakan ya. Jangan lupa adonannya setiap kali kita akan melapis ini harus diaduk ya, supaya nggak ada gula ataupun margarin yang mengendap di bagian bawahnya. Kalau sudah, ini aku ambil 1 centong. Lalu dirata-ratakan. Selanjutnya ini akan aku oven menggunakan suhu 180 sampai 200 derajat ya, menggunakan api atas bawah selama 10 menit. Setelah 10 menit ini sudah mulai kuning kecoklatan seperti ini, kita angkat. Kalau sudah, ini aku tekan-tekan. Lalu kita lapisi lagi, jangan lupa diaduk dulu ya. Ambil 1 centong, rata-ratakan. Kita panggang lagi. Untuk lapisan kedua dan seterusnya kita menggunakan api atas aja ya. Suhunya sama 180 derajat selama 10 menit. Setelah 10 menit ini lapisannya sudah kuning kecoklatan seperti ini. Lalu kita angkat dan ini aku tekan-tekan, sama ya seperti tadi, lakukan ditekan-tekan kemudian dilapis. Saat akan melapis jangan lupa adonannya diaduk dulu supaya nggak ada bahan yang mengendap.
Dan seperti itu lakukan ya hingga selesai. Nah, ini sudah lapisan terakhir, aku tekan-tekan. Lalu masukkan sisa adonannya. Nah, pas banget ya, 1 centong. Langsung aja aku semuakan, kemudian ini kita rata-ratakan. Kita panggang lagi ya, seperti tadi. Nah, ini sudah kuning kecoklatan, segera aku angkat. Lalu ini aku tekan-tekan sampai rata. Kalau sudah, ini kita biarkan dulu ya hingga dingin, baru nanti setelah itu akan kita keluarkan. Ini lapis legitnya sudah dingin, akan aku keluarkan. Kita sisir dulu bagian pinggirnya. Lalu ini aku balik. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dibalik lagi. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya ini akan aku bagi 3 sama rata. Lalu dipotong-potong, untuk ketebalannya disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja ya. Pertama, siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm. Kita olesi dengan margarin tipis-tipis. Selanjutnya ini aku beri lapisan baking paper atau kertas roti, lalu kita olesi lagi dengan margarin tipis aja ya. Untuk bahannya, siapkan margarin sebanyak 300 gram, kemudian ini kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai putih pucat, kira-kira selama 5 menit ya. Untuk margarin ini bisa banget ya kalau teman-teman mau di mix dengan butter atau full butter, itu lebih enak, tapi aku pakai margarin aja, sudah cukup. Kita pilih margarin yang sudah mengandung butter ya. Nah, ini sudah 5 menit, kita bisa matikan mixer dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan kuning telur 18 butir, telur utuh 2 butir, emulsifier aku pakai SP ini 75 gram atau 1,5 sendok teh, gula bubuk 165 gram, pewarna kuning kira-kira 3 tetes. Lalu ini aku mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang ya, kira-kira 5 menit.
Untuk resep lengkapnya sudah aku tulis ya di kolom deskripsi, silahkan klik di bawah judul. Nah, ini sudah mengembang, aku sudah mixer selama 5 menit, aku matikan dulu. Selanjutnya, siapkan ayakan, lalu masukkan tepung terigu 60 gram, coklat bubuk 25 gram, susu bubuk 17 gram, tepung maizena 17 gram. Lalu ini kita ayak. Selanjutnya ini kita mixer dengan kecepatan rendah sebentar aja, yang penting tercampur rata ya. Kalau sudah rata, ini mixernya bisa kita matikan ya. Selanjutnya tambahkan vanili bubuk setengah sendok teh, kental manis coklat 50 gram atau 4 sendok makan, margarin yang sudah kita mixer tadi, ini kita masukkan juga. Lalu diaduk dengan sistem aduk lipat seperti ini sampai semua bahan benar-benar tercampur rata ya. Pada proses ini ovennya sudah bisa kita hidupkan ya. Kita panaskan dulu selama lebih kurang 10 menit dengan suhu 180 derajat supaya saat nanti kita mengoven suhunya sudah stabil ya. Sekarang aku akan mulai melapis. Kita ambil adonan sebanyak 80 gram. Kemudian kita masukkan ke dalam loyang, lalu ini dirata-ratakan. Nah, ini sudah rata, siap untuk kita oven. Selanjutnya ini kita oven. Untuk lapisan pertama kita menggunakan api atas bawah ya, suhunya 180 derajat selama 8 menit sampai 10 menit, disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah 10 menit ini kuenya sudah matang, lalu aku angkat. Untuk lapisan awal biasanya memang agak lebih lama ya, nanti di lapisan akhir biasanya lebih cepat, jadi harus sering-sering kita lihat ya. Selanjutnya ini aku tekan-tekan, tapi jangan terlalu ditekan ya, ditekan dikit aja. Selanjutnya ini aku tak masukkan lagi adonan sebanyak 85 gram. Kalau sudah rata, ini kita oven lagi. Untuk lapisan yang kedua dan seterusnya kita menggunakan api atas aja ya. Suhunya sama seperti tadi, 180 derajat. Ini lapisan yang terakhir, teman-teman lihat agak bergelembung, jadi sedikit ditekan. Kalau nggak bergelembung cukup ditepuk-tepuk aja ya, jangan terlalu kencang nekennya. Nah, ini karena bergelembung jadi aku agak sedikit tekan seperti ini. Kalau sudah, kita masukkan lagi adonannya. Lalu dirata-ratakan. Nah, seperti ini ya.
sudah rata, siap untuk kita oven. Untuk lapisan yang terakhir, ini aku menggunakan api atas bawah ya, kita oven sampai selesai atau sampai matang. Nah, ini sudah 10 menit atau sudah matang, segera aku angkat. Lalu aku tepuk-tepuk. Nggak perlu terlalu ditekan ya, cukup kita tepuk-tepuk seperti ini aja. Kalau sudah, kita biarkan dulu hingga dingin. Ini kuenya sudah dingin, sekarang akan aku keluarkan. Kita sisir dulu bagian pinggirnya. Lalu aku balik. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini hasilnya. Aku buka dulu kertas rotinya. Lalu kita balik lagi. Selanjutnya ini aku potong menjadi 3 bagian.